Halo. Mama. Kelihatan kan, gengs? Hai gengs, welcome back to our channel. Selamat datang kembali di channel kami. Iyo, hari ini mama mau ngajakin kalian untuk ngebersihin ini lemak-lemak yang ada di kitchen set kita. Jadi semalam sebenarnya abang bilang abang yang mau ngebersihin, tapi abang ini seharian juga udah Yumi-chan. Okidoki, jadi ini ya, ini ada jejak-jejak fat gitu ya, minyak-minyak kayak gitu. Dan semalam abang bilang, abang hari ini mau ngebersihin ini. Tapi ternyata ya memang dalam satu hari itu waktu berjalan begitu cepatnya. Mama tuh habis kerja di luar, masih dengan kerjaan salju bersalju. Terus abang jagain Yumi-chan sambil mereka boci berdua, bobo siang. Terus mama juga kerja, ngerjain vlog. Dan sekarang finally waktunya, waktu renggang ya, ini abang juga sudah masak makan malam tadi buat kiddos, juga sudah cuci piring segala macam, buang sampah. Ya udah, jadi akulah yang ambil alih ini kayak gitu. Ya, mari kita start. Iya. Pertama-tama sedia bangku sebelum memulai. Sedia dengklek. Tuh, ini dengkleknya mama, karena kalau tanpa dengklek ini mama tidak sampai ke atas. Oke. Nah, jadi ini dia salah satu cara aku ngebersihin perabotan rumah tangga yang kayak gini-gini, kayak kitchen set, terus ya apalah gitu yang mesti dilap-lap. Dan aku nggak pakai sistem semprot-semprot kayak gitu, karena itu berbahan kimia dan ini daerah dapur, aku nggak mau ada sisa semprot-semprotannya entah di mana. Kena peralatan rumah tangga, sutil-sutil yang lagi ada di sini nih, di pojokan situ ada sutil-sutilnya mama, nggak sengaja tersemprot. Tapi kan itu karena sudah dicuci, pada saat memakai ya nggak kucuci lagi gitu loh, geng. Tapi ternyata pada saat bersih-bersihnya pakai yang semprot-semprot bahan kimia, ternyata keciprat gitu, nggak sengaja gitu kan. Walaupun ya itu minimal sekali, tapi ya aku sangat menjaga. Jadi solusi mama untuk bersih-bersih rumah itu pakai ini, Moist Household Wipes. Jadi ini tisu basah dengan aroma lemon. Jadi ini fresh lemon scent gitu. Ini aku nggak endorse, nggak iklan ya. Ini aku bener-bener nggak di endorse. Jadi aku ngebersihin apa aja pakai ini. Ini apalagi wanginya lemon banget kan. Seger gitu. Nah, ini dia, ini langsung cek. Aku biasa ngebersihin kitchen set itu kira-kira 3-4 bulan sekali ya, nggak sebulan sekali juga gitu loh. Mungkin ada orang yang ngelapnya sebulan sekali, aku enggak. Aduh, nggak serajin itu. Kayak gini. Tapi kalau yang untuk di bawah-bawah ya aku rajin, karena anak-anak suka belepotan ini itu ya. Jadi sambil aku ngebersihin dapur, sambil aku ngelap-ngelap gitu. Kalau yang di atas ini biasa kotoran fat dan debu. Kalau yang di bawah ya paling flek-flek. Entah anak-anak megang apa gitu loh. Seperti itu. Ini gagangnya juga ya. Karena kita habis lagi masak atau apa, kita pegang-pegang deh tuh suka bernumpuk-numpuk, ada kotoran lah gitu, lemak-lemak lah. Kalau kalian bersih-bersih dapur segala macam, nyortir-nyortir, seberapa sering? Jadi hari ini aku sama abang temanya fokus ke urusan rumah tangga, urusan rumah, pekerjaan rumah. Kayak gitu. Kebetulan kemarin kebetulan mama kemarin masak lumayan banyak. Jadi hari ini kita makan leftover aja. Sisa yang kemarin itu kita hangatin. Dan puji Tuhan udah habis. Biasa mama kalau masak kan super banyak ya. Gitu, pasukannya banyak, jadi yang dimasak pun banyak. Ini. Nih,
Kamu. Sini. Sini. Pizza. Au. Apalagi kan ini dapurnya mama putih ya, jadi aduh harus apa namanya, harus sering dilap kayak gini loh, kalau enggak kelihatan banget kotor kayak gitu. Dan sekarang ini kulkas juga mesti banget. Ini kalian lihat, ini noda-noda, kelihatan kan? Coba, ini freezer. Gloves. Ini dishwasher. Biasanya paling banyak bercak-bercak ini dishwasher ini. Paling banyak noda-noda. Karena kita masukin piring, gelas, sendok yang kotor-kotor. Walaupun sebelumnya udah kita bilas di wastafel kan, tapi tetap aja ada cipratan-cipratan bekas makanan gitu, noda-noda makanan. Emang dapur putih itu cantik, tapi sensi. Karena warnanya putih itu jadi harus gimana ya? Harus sering-sering dilap nih, banyak banget nih noda-noda ini. Jadi habis dilap gini, nanti tinggal aku lap lagi dengan apa namanya? Kayak gini loh, apa sih namanya? Aku lap lagi dengan yang begini. Kayak gitu. Kita siapkan dulu di situ. Jadi sudah kita lap bersih, baru kita keringkan dengan si kain. Nah, terus kita pakai lap ini ya. Jadi fatnya, apanya semua keangkat di sini. Ini bahannya apa ya? Mikrofaser kalau nggak salah namanya. Jadi semangat lagi buat masak-masaknya kan, kayak gitu. Nanti lanjut bersihin oven. Karena aku sering pakai oven. Sering banget pakai oven. Apalagi kalau aku ngurangin yang deep fried gitu, gengs. Jadi ovennya itu aduh, kelihatan banget. Yang punya tukang masak gitu loh. Iya.
Iya, Yumi. Mama. Iya. Apa sih? Mama. Dia sweet banget kalau manggil mamanya. Mama gitu. Ya, Nang ya? Mama. Bis dann los, Chichan. Oven, ini, dan ini juga. Ini juga. Musik juga. Aduh. Yumi nih. Harus banget lewat situ. Iya, mundur lagi. Harus sekali kalau lewat situ di mana tripod berdiri. Putu dengklek. Ini nggak sampai ke atas. Aku nggak sampai ke atas, butuh dengklek. Mana itu loh? Itu. Terima kasih. Magnet. Lalu kaca yang di dalam ya. Tapi untuk ovennya sendiri aku besok harus fokus untuk itu doang. Jadi malam ini bakalan aku bikin ramuan sendiri untuk ngelunturin lemak-lemak nakal membandel yang menempel di oven. Jadi aku biarkan satu malaman biar dia meresap. Di bawah ini juga biasanya banyak lemak-lemak nakal di sini nih, di bagian-bagian ini. Ini kalian lihat bagian kaca oven. Ini kalian lihat barusan padahal kering aja dia tapi udah banyak yang terikut ini noda-noda. Lalu kita ambil tisu dapur. Kayak gitu. Nah, untuk ngebuka kacanya ini, kerangkanya ini harus kita buka. Tapi aku nggak ngelakuin sekarang karena ini sudah malam ya. Kita lanjut besok saja. Okidoki. Jadi ini kalian lihat, itu di antara dua kaca, di sela-sela. Kenapa juga bisa masuk kotoran ke situ ya? Kayak mana pula masuknya coba? Ada-ada aja pun, ya kan? Ada tetesan-tetesan lah, apalah kayak gitu. Memang kok. Yang lupa. Magnetnya kita kembalikan. Ini dari Cece. Loh, ini jatuh, ini copot ya. Kepala kupu-kupunya kemana? Terus ini dari Iban. Dari Bapak Uli. Tuh. Jadi kan aku hari-hari masak ya. Jadi hari-hari aku selalu melihat ini, Lektoba dan kotanya mereka. Kayak gitu. Untuk magnet-magnet yang lain, koleksi magnetku yang lain, itu ada di kulkas bawah di side by side. Kalian pasti udah pernah lihat. Sayang sekali nggak bisa aku pajang di sini karena space untuk magnet-magnet kita tuh nggak ada. Jadi rencana aku mau beli kayak apa ya? Dia tuh kayak karpet gitu. Dan itu tuh magnet, jadi bisa nempelin koleksi magnet di situ. Rencananya sih di belakang ini nih, di sini nih, di dinding sini,
mau aku taruh, jadi koleksi magnet kita tetap bisa dipajang dan dilihat gitu loh. Kan di bawah nggak ada yang ngeliat ya gengs, kita juga jarang ke bawah. Nah jadi rencananya mau aku taruh di sini. Ini kan dapur tuh tadi. Nah di sini nih, dia tuh ada kayak model karpet gitu ya, kecil aja. Terus magnetnya bisa disusun dan kita juga bisa tulis notes gitu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian perlaundryan. Ini kalian lihat, kalau winter, ini di gang kecil ini adalah gang laundry kita. Tiap hari nyuci baju deh, tiap hari. Nggak ada habis-habisnya. Ini kita ngerjainnya sama abang ya. Jadi seperti inilah kehidupan orang bule. Maksudnya punya suami bule itu kita tuh saling membantu. Sayang, wir machen das alles gemeinsam. Ya. Jadi itu normal. Bule. Bule wie? Ampun bos ya. Ampun bos. Enggak. Jadi memang di sini normal banget kalau suami-suami itu membantu para istri-istri mereka untuk pekerjaan rumah tangga. Jadi mulai ya seperti cuci baju kalau bisa, nyetrika abang nggak bisa, jadi yang nyetrika fokus aku doang. Dan kita mencari mbak tukang cuci dan tukang bersih-bersih untuk datang seminggu sekali, sayangnya tidak dapat. Dapatnya yang pakai company, kita tidak sanggup bayar pakai company karena bayarannya itu per kuadrat meter rumah. Jadi nggak mungkin, mendingan uangnya saya tabung gitu kan. Untuk yang datang seminggu sekali gitu, sayangnya kita nggak dapat sampai sekarang. Dulu kita di apartemen tuh ada kenalan, tapi dia nggak punya SIM, jadi dia tidak bisa kesini ya untuk bersihkan rumah kita dan untuk menyetrika. Nah, seperti nyuci piring, ngevacuum cleaner, bersih-bersih, ngemong anak, kayak gini kita jemur kain, lipatin kain, yang gitu-gitu tuh biasa dan lazim banget dilakukan oleh suami-suami seperti itu. Aku rasa saat ini di Indonesia sudah banyak lah ya suami-suami zaman now yang ngebantu istrinya juga untuk pekerjaan rumah tangga. Dan kalau aku throwback lagi, almarhum abang aku juga dulu ngebantuin nongku ya, kayak mau nyuci kain, nyuci piring, masak kayak gitu. Itu Among juga ikut berpartisipasi di rumah. Jadi gimana ya, dapat abang yang kulturnya di sini para suami juga membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga, buat aku tuh sesuatu yang sudah tidak asing lagi sebenarnya. Karena selama aku kecil pun aku melihat abangku juga kerja ngurus pekerjaan rumah seperti itu. Among war auch genauso. Hat ihnen geholfen, so Wäsche waschen, dari sekolah ohne Waschmaschine. Ya, di Indonesia dulu tidak ada mesin cuci, kami jadi Among yang nyuci berat-berat, hantu di sesuai, Bettwäsche. Jadi yang berat-berat kayak handuk, selimut-selimut, spray-spray, itu kerjanya Among deh pokoknya. Kayak gitu, ya. Beruntung dapat abang yang mau. Aku nggak tahu ya semua bule, suami-suami bule yang lain seperti apa. Tapi yang aku tahu di sini, yang aku kenal, banyak yang ngebantu istrinya untuk urusan rumah tangga seperti ini, kayak gitu. Ya sayang. Ya. Kayak tadi dia udah nge-vacuum cleaner, dia udah nyuci piring, bersihin dapur, aku tinggal ngelap-ngelap. Padahal dia bilang dia yang mau ngelap-ngelap. Jadi aku mengerti, memahami, karena aku pun tadi duduk aku ngerjain ngedit vlog segala macam kayak gitu. Dan dia pun memahami, jadi kita saling mengerti, saling memahami gitu kan. Jadi ada sinyal-sinyal, maksudnya nggak perlu ngomong gitu ya, nggak perlu ngasih kode, kamu gini, kamu gitu, enggak. Jadi inisiatif sendiri seperti itu. Aku lihat abang sudah banyak melakukan pekerjaan rumah tangga tadi, pekerjaan rumah gitu ya, sambil ngomong Yumi juga. Terus ya udah, aku habis ngedit vlog langsung ke dapur dan ngajak kalian tadi bersihin kitchen setku kayak gitu.
Ini nggak perlu disetrika, ini dressnya dua gadis. Oh ya, ini harus digantung, ini harus pakai hanger. Semangat buat bapak-bapak, mamak-mamak around the world. Apa ya? Sebenarnya hari-hari dailynya kita tuh sama aja gitu ya. Jadi orang tua, banyak anak, banyak rezeki, banyak cucian, banyak yang harus dibelanjain, banyak yang harus dimasak kayak gitu. Banyak anak, banyak rezeki. Pokoknya intinya itu aja deh. Yaudah, ini kita lanjut mau kerja. Thank you for watching. See you next time. Mungkin sarangi buat kalian yang merasa terhibur atau termotivasi ya. Jadi seperti inilah hari-hari kita. So is unsere tägliche Arbeit, tägliche daily ya. Apa sih our daily struggle? Ya begitu deh. Daily work ya. Daily work. Jadi dia udah kerja di perusahaan, saya punya perusahaan sendiri. Du arbeite sampai by the Firma, ich habe meine eigene Firma. Belagu. Dan inilah perusahaan kita yang kedua. Iya, ini family company. So, bye gengs, sarange. Mau ngapain drakor? Drama Korea. Masakin aku samyang. Oh, mau samyang cheese. Boleh? Oke. Kata abang besok aja dilanjutin. Tapi aku mau lanjutin ya. Jadi abang mau masakin aku samyang, sementara aku ngerjain perlaundryan. Udah kelar, terus nanti makan samyang, terus kita mau ngedrakor. Dadah. Dan ada cucian lagi, satu kloter. Good night, abang. Love you too. Licht lassen, Küche. Si mamam kamu. Sehr gut. Maci. Sama-sama. Samyang jajangmyeon. Menggebul-gebul. Bini lapar. Dan ini ada radi yang makan. Harus cium. Cium dulu. Cium dulu. Mo. Lecker, Zoom, ja. Pedasnya menggelitik. Aku sudah buka kemejanya abang karena kepanasan dan karena aku tahu makan samyang bisa bikin mandi keringat. Samyang jajangmyeon enak. Sosis lagi. Kok tadi abang nggak kelihatan? Makan lah, ambil. Kamu terus gimana? Pedas mantap. Enggak, enggak. Enggak pedas. Enggak pedas.